Sucipto Martono alias Yoti, pria berusia 39 tahun yang tinggal di Gang Sakura, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mempunyai catatan kelam dalam hidupnya. Di lingkungan tempat tinggalnya, Yoti seringkali menjadi buah bibir. Bahkan tidak jarang warga lebih memilih berhati-hati dengan sosok Yoti ini. Mengapa demikian? Sebab menurut beberapa tetangga, ia dikenal ganas dan juga bandel. Beberapa tetangga bisa menilai sedemikian rupa bukan tanpa sebab karena pada tahun 2006 saat usianya masih cukup muda saat itu, Yoti pernah membuat warga geger. Waktu itu ia melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang wanita berusia 19 tahun dan TKP-nya di Parit Baru dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban mengalami luka tusuk di dada sebelah kanan. Entah apa penyebab awal permasalahan itu, tetangga sudah pada lupa, dan akhirnya si Yoti diringkus polisi atas kasusnya di tahun 2006. Setelah diproses sekian bulan, Yoti resmi divonis selama 12 tahun penjara, teman-teman. Nah, di lapas, ia dibina dengan menjalankan berbagai kegiatan positif dengan harapan ketika ia bebas nanti, Yoti bisa diterima kembali oleh masyarakat sekitar dan tidak mengulangi hal-hal yang negatif lagi. Kemudian beberapa tahun berlalu setelah Yoti menjalani masa tahanan, ia kembali lagi dan hidup bebas bermasyarakat di Gang Sakura. Namun tentunya pandangan warga sudah berbeda akibat status mantan napi yang disandang Yoti. Bertahun-tahun tinggal dengan warga di sana, Yoti tidak juga berusaha untuk menunjukkan perubahan yang positif. Setidak-tidaknya membersihkan namanya dari pandangan buruk dari mata masyarakat. Justru ulahnya makin menjadi. Pada tahun 2021, ia ditangkap polisi lagi. Tapi bukan karena menghabisi seseorang, akan tetapi Yoti ditangkap karena kasus narkotika jenis sabu-sabu. Ia ditangkap di sebuah jembatan yang masih satu daerah di kampungnya. Kemudian ia diproses dan divonis oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Setelah bebas, Yoti kembali lagi ke masyarakat. Suatu hari, Yoti pernah bersih tegang dengan tetangganya. Seorang lansia bernama Acu, usianya 74 tahun, pemilik toko kelontong. Masalahnya sebenarnya sepele, teman-teman, hanya karena jemuran dan sampah. Tapi si Yoti ini tidak pandang bulu. Ia sampai-sampai menggertak tetangganya itu dengan sebilah pisau, padahal yang ia gertak adalah seorang ibu-ibu. Kemudian Acu bercerita ke anaknya yang saat itu berkunjung ke toko ibunya. Kalau hari itu ibu digertak, nak, kata Acu. Si anak yang memang tidak tinggal di toko karena sudah punya keluarga tentu tidak terima ibunya digertak, apalagi dengan ancaman dengan senjata tajam. Sampai akhirnya Yoti ini diperingatkan untuk tidak usah mengulangi lagi perbuatannya yang seperti itu. Terlebih mereka juga bertetangga kan. Selain curhatan tentang gertakan dari Yoti, Acu yang juga lelah mengurus suaminya bernama Abun yang sedang sakit stroke dan mengurus toko kelontong sendirian, juga mengeluh ke anaknya kalau akhir-akhir ini toko mereka sering kehilangan uang dan beberapa bungkus rokok. Sudah 7 kali, kata Acu. Memang nggak besar jumlah uang yang hilang, cuman kan meresahkan. Bahkan dari 7 kali kehilangan itu, 2 kejadian diantaranya pelakunya adalah si Yoti ini. Terus, ibu nggak lapor polisi, kata si anak. Enggak, nak. Waktu ibu pergoki Yoti ambil beberapa bungkus rokok, ibu kasihan, ibu maafin dia. Ibu berharap dia tobat. Kemudian dari sekian panjangnya obrolan ibu dan anak itu, Acu meminta anaknya untuk dibuatkan pagar teralis besi di sekeliling lantai 2 rumahnya. Alasannya cukup masuk akal, agar toko dan sekaligus rumah bagi Abun dan Acu aman dari pencurian. Pertanyaannya, apakah Yoti yang sudah kepergok mencuri sebanyak 2 kali di toko Abun dan Acu bakalan tobat? Ternyata tidak, teman-teman. Minggu 24 September tahun 2023 sore hari, Yoti kembali datang ke toko kelontong itu. Ia hafal dengan kebiasaan pasutri lansia ini kalau tiap hari Minggu toko tutup lebih awal karena Abun dan Acu pasti keluar kota mengunjungi anak-anaknya. Tetapi sore itu Yoti salah besar. Ia salah mengira ternyata di dalam toko Abun dan Acu ada di rumah. Mereka tidak mengunjungi anak-anaknya di hari itu. Namun Yoti sudah mengambil langkahnya dan ia tidak tahu tentang hal ini. Ia yakin toko itu kosong, tidak ada penghuninya. Yoti kemudian masuk melalui celah di bawah lantai dapur yang terbuat dari kayu. Ia jebol lantai itu dan berhasil masuk. Baru akan menjalankan aksinya saat di dalam toko, Yoti kepergok lagi dengan Acu. Otomatis Yoti panik. Kemudian ia buru-buru mengambil sebuah baut besi yang cukup besar di toko itu, lalu langsung menghantamkan ke arah kepala Acu. Lansia itu berteriak minta tolong. Yoti tambah panik. Ia ambil pisau di sekitar lokasi dan langsung menghujani perut Acu dengan pisau itu. Tak bisa bertahan lebih lama, Acu kemudian meninggal dunia di tempat.
Abun yang terbaring lemah di kamar mendengar keributan di luar. Ia penasaran, apalagi mendengar suara istrinya meminta pertolongan. Abun berusaha sekuat-kuatnya untuk bangkit dan berusaha menolong istrinya, tetapi karena sakit stroke, gerak Abun pun terbatas. Namun Yoti keburu sampai di depan kamar Abun, dan di sanalah Abun dilenyapkan dengan sebuah baut besi, sebilah sajam pisau, dan bekapan di wajah. Dengan hasil curiannya, Yoti kabur dan membuang pisau tersebut ke sungai. Sekitar jam 7, habis maghrib, si anak datang mengunjungi orang tuanya. Ia panggil orang tuanya berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Si anak meminta tolong ke salah satu warga untuk membawakan tangga waktu itu. Tetangga yang baik ini kemudian membawakan tangga dan dia juga yang mengecek di sela-sela ventilasi toko. Si warga kaget melihat Acu sudah tergeletak tak berdaya di bawah meja. Si anak juga panik dan memanggil warga lain untuk mendobrak pintu toko. Setelah berhasil masuk, si anak kembali dibuat lemas. Setelah ia juga melihat ayahnya sudah tak bernyawa di dalam kamar dengan luka yang sama dengan ibunya. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke kantor polisi dan saat itu juga polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Di TKP, polisi menemukan baut besi yang panjangnya sekitar kurang lebih 25 cm. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah karung yang berisi beberapa barang hasil curian dan di bawah lantai rumah atau toko tersebut diduga menjadi jalur utama pelaku masuk ke dalam toko kelontong Abun dan Acu. Kesaksian warga banyak yang menduga bahwa kejadian ini merupakan ulah si Yoti. Polisi langsung meluncur ke rumah si Yoti, namun ia tidak berada di rumah. Dengan hal ini polisi yakin bahwa memang Yoti lah pelakunya. Besoknya, Senin 25 September tahun 2023, polisi berhasil menangkap Yoti, namun ia berusaha kabur dengan menendang perut salah satu anggota polisi. Alhasil kakinya kemudian didor oleh polisi. Saat di hadapan awak media, Yoti hanya duduk di kursi roda dengan beberapa perban di kakinya. Polisi memberikan beberapa informasi mengenai korban dan pelaku. Polisi juga menunjukkan beberapa barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Karto Martono alias Yoti. Seperti ada baut besi dengan panjang kurang lebih 25 cm, 5 bungkus rokok, kemudian 6 slop rokok lagi, 4 bungkus mie instan, uang tunai sejumlah 444.000. Sedangkan barang bukti pisau saat itu masih dalam pencarian. Hasil perampokan yang dilakukan oleh pelaku, apa saja barang-barang korban yang hilang yang kemudian dibawa pelaku untuk lari dari TKP? Jadi pelaku ini begitu kami olah TKP, kami menemukan satu karung yang letaknya itu posisinya di bawah dasar lantai. Itu karung itu diposisikan di dekat pintu masuk sebelah kiri. Itu ada lubang lagi di situ untuk dia setelah mengambil itu ditaruh di bawah. Nah, ternyata dia sudah mengumpulkan beberapa kali barang-barang yang diambil dimasukkan ke dalam kantong itu. Nah, kemudian yang dibawa dia ada lagi di barang bukti itu ada 5 bungkus rokok. Kemudian ada beberapa bungkus Indomie, nanti akan saya perlihatkan, dan beberapa barang lain yang dibawa dalam tasnya dia yang dibawa. Tapi yang lain-lain disimpan di situ. Ya, ada uang juga yang hilang, Pak? Ada uang berupa uang hasil penjualan, uang kecil ya, karena uang receh gitu. Karena ibu ini setelah terjadi pencurian-pencurian yang berulang, tidak lagi menaruh uang besar itu posisinya ada di tempat etalase, tapi sudah disimpan sendiri ada di dalam kamar. Jadi si pelaku ini mengambil yang ada di kotak, kemudian beberapa bungkus rokok yang diambil untuk kantong, yang lain dimasukkan ke dalam plastik. Nanti kita Bapak izin, Pak. Ya. Tadi Pak Kapolda bilang bahwa pelaku sebelumnya dari residivis melakukan pembunuhan. Mungkin boleh dikasih Pak kasus pembunuhan sebelumnya, siapa yang dibunuh, kejadian di mana Pak? Karena informasi kita dapat bahwa kasus pembunuhan sebelumnya pelaku membunuh seorang siswa SMP di pemakaman Tionghoa, Sungai Raya. Apakah itu benar juga Pak? Kasus pembunuhan terjadi pada tahun 2006, TKP di Parenbaru. Pasal yang dipersangkakan waktu itu adalah 338 KUHP. Korban wanita umur 19 tahun mengalami luka tusuk bagian dada sebelah kanan. Pelaku ditahan dengan vonis 12 tahun di lapas bawah. Itu data yang kami dapat untuk sampai saat ini. Baru bebas kapan Pak pelaku ini Pak? TKP yang kedua itu tahun 2021. Dia TKP Jalan Sultan Hamid, pelaku ditangkap saat turun dari jembatan, barang bukti narkotika jenis sabu, pelaku divonis 1,6 tahun. Jadi selain dia melakukan, dia adalah
residivis, kemudian dia adalah orang yang terbiasa menggunakan narkoba jenis sabu. Seperti itu. Pak, izin, Pak. Apakah ada indikasi jadi tetangga korban, Pak, yang dari pelaku ini? Iya. Jadi kalau kita lihat jarak dari tempat kejadian sampai di rumah terduga tersangka yang kita amankan saat ini, jaraknya hanya 3 rumah saja. 3 rumah saja. Sudah jadi dikenali memang sudah dengan setelah melakukan juga dia langsung melarikan diri, tidak ditemukan lagi. Makanya indikasi itu juga membuat kita mengarah ke sana. Pak, terakhir Pak. Berulang. Pak, siap. Tadi Bapak Kapolda bilang pasal yang dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian kekerasan. Apakah tindak pelaku juga akan dikenakan pasal berlapis, Pak? Pembunuhan berencana, Pak. Belum berencana? Sampai saat ini yang kita tetap itu nanti dalam proses yang kita lakukan bisa kita lihat tadi dalam proses sidik yang kami lakukan ya. Yang kami perlakukan sekarang Dalam proses. proses. Itu. Senin 15 Januari tahun 2024 melalui Pengadilan Negeri Mempawah, sidang putusan atas kasus ini digelar. Terdakwa Karto Martono alias Yoti divonis penjara selama seumur hidup. Di mata para tetangga, Abun dan Acu bukanlah orang berada, tetapi mereka dikenal sebagai pasangan lansia yang baik hati, ramah, dan tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Toko kelontong sederhana yang mereka kelola selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu perjuangan hidup keduanya. Dari tempat itulah mereka mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus bertahan di masa tua. Di saat Abun harus berjuang melawan sakit stroke, Acu tetap setia merawat suaminya sambil menjaga toko seorang diri. Meski berkali-kali menjadi korban kehilangan uang dan rokok, bahkan pelakunya pernah mereka maafkan dengan harapan masih ada kesempatan untuk berubah, Acu memilih mengalah daripada membalas dengan kebencian. Namun, semua kebaikan ini justru berakhir dengan luka yang paling menyakitkan. Rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berbagi tawa, doa, dan perjuangan berubah menjadi lokasi yang merenggut nyawa keduanya dalam waktu yang sama. Kepergian Abun dan Acu bukan hanya meninggalkan duka yang mendalam bagi anak-anak dan keluarganya, tetapi juga menjadi kehilangan besar bagi warga yang mengenal sosok mereka sebagai sosok sederhana yang hidup dengan penuh kesabaran hingga akhir hayat. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap kesempatan untuk berubah bisa datang berkali-kali, tetapi tidak akan berarti jika terus disia-siakan. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita tanam akan selalu dikenang, bahkan ketika kita telah tiada. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.